Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas Ali Jenjang 02 Universitas Mega Reski Makassar. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, ada Nurul Hikmah, Andini Sastrawati, Nur Khalifah Ramadhani, Aulia Rianda, dan Nur Aziza Febrianti. Kami akan membahas seputar sistem pencernaan pada mata kuliah Farmakoterapi 3 yang berfokus pada materi diare. Selamat menyaksikan! Diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau pencair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering, biasanya 3 kali atau lebih dalam satu hari. Gejala dari diare biasanya berupa perut pulas, tinja yang encer atau bahkan berdarah, mengalami dehidrasi, pusing, lemas, kulit kering, dan suhu tubuh yang meningkat. Jika dilihat dari lama diare dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah diare akut. Diare akut yakni diare yang berlangsung kurang dari 14 hari yang disebabkan oleh infeksi yang berupa bakteri, virus, ataupun parasit. Yang kedua adalah diare kronik. Diare yang berlangsung lebih dari 14 hari yang seringkali mengindikasikan proses inflamasi. Etiologi dari diare yang pertama adalah faktor infeksi. Faktor infeksinya berupa enteral, yakni infeksi merupakan penyebab utamanya seperti bakteri. Bakterinya misalnya Vibrio cholera, Salmonella sp, E. coli, dan lain-lain. Ada juga virus, yakni virusnya misalnya rotavirus, coronavirus, dan calcivirus. Kemudian ada parasitnya, misalnya ada cacing, protozoa, dan jamur. Yang kedua ada infeksi parenteral. Infeksi parenteral ini adalah infeksi yang berasal dari luar, misalnya encephalitis. Kemudian faktor yang kedua adalah malabsorpsi, seperti lemak dan protein. Faktor ketiga ada faktor makanan, misalnya makanan yang basi, beracun, ataupun makanan yang dapat menyebabkan alergi. Yang keempat ada faktor psikologis, seperti takut dan cemas. Patofisiologi dari diare yang pertama diare osmotik. Diare osmotik disebabkan adanya makanan ataupun zat yang tidak dapat diserap yang akan menyebabkan tekanan osmotik itu meningkat sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus yang berlebihan. Ini akan merangsang usus untuk mengeluarkannya sehingga timbullah diare. Yang kedua ada diare sekresi. Diare sekresi akibat rangsangan tertentu, misalnya toksin ataupun yang beracun pada dinding usus, akan terjadi peningkatan sekresi air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Selanjutnya, diare timbul karena terdapat peningkatan isi rongga ususnya. Ketiga, ada diare motilitas. Hiperperistaltik akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan sehingga timbul diare. Sebaliknya, jika peristaltik menurun akan mengakibatkan bakteri tumbuh berlebihan yang akan menimbulkan diare. Yang keempat, ada diare inflamatorik. Diare yang disebabkan oleh peradangan mukosa usus yang mengakibatkan peningkatan permeabilitas. Selanjutnya ada patofisiologi dari diare sekresi. Dapat dilihat pada gambar, diare sekresi merupakan jenis diare yang disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran air dan elektrolit dari usus, serta menurunnya tingkat penyerapan di bagian tubuh. Diare sekretorik bisa disebabkan oleh banyaknya penyakit, yakni peningkatan kadar VIP atau vasoaktif intestinan peptin. Bisa juga disebabkan karena obat-obatan laksatif dan bisa juga disebabkan karena toksin, misalnya dari kolera. Vibrio cholera yang masuk ke dalam tubuh akan masuk ke usus halus, kemudian menempel pada mukosa usus halus. Setelah menempel pada mukosa usus halus, kolera tersebut akan mengeluarkan enterotoksin atau racun yang berupa subunit A dan subunit B. Subunit ini akan menempel pada epitel usus. Setelah itu, subunit tadi, terutama subunit A, akan mengaktifkan banyak produksi siklik AMP. Siklik AMP inilah yang menyebabkan absorpsi natrium klorida menurun dan merangsang sekresi klorida, air, natrium klorida, kalium, dan asam bikarbonat, sehingga terjadilah diare. Selanjutnya yang kedua adalah diare osmotik.
Makanan yang tidak dapat diserap atau sulit diabsorpsi oleh tubuh akan menumpuk di usus dan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus itu meningkat, sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus secara berlebihan, yang menyebabkan volume dan berat feses itu meningkat sehingga terjadilah diare osmotik. Selanjutnya yang ketiga adalah diare motilitas. Diare motilitas ini terjadi dan masuk melalui makanan yang terkontaminasi oleh mikroorganisme. Selanjutnya, mikroorganisme akan berkembang di dalam usus dan melepaskan enterotoksin yang menyebabkan iritasi otot dan lapisan mukosa intestinum. Nah, hal ini akan merangsang berkas submukosa dan plexus mientericus yang mengkoordinasi aktivitas motorik dan sekresi mukosa lambung, sehingga mempercepat peristaltik usus dan mengakibatkan terjadinya hiperperistaltik atau gerakan peristaltik yang berlebih. Selanjutnya yang keempat adalah diare inflamatorik. Bisa kita lihat pada gambar di samping, diare ini terjadi diakibatkan oleh adanya kerusakan pada mukosa usus atau inflamasi. Nah, inflamasi ini bisa terjadi karena adanya infeksi virus Salmonella, Shigella, Giardia, dan bisa juga karena iskemik atau karena terjadi inflamasi di usus seperti pada Crohn's disease, vaskulitis, dan lain-lain. Inflamasi yang terjadi akan merusak mukosa usus dan mengeluarkan mediator inflamasi berupa prostaglandin yang akan mengakibatkan terjadinya eksudasi air dan elektrolit ke dalam lumen usus. Hal ini juga mengakibatkan produksi mukus meningkat. Selanjutnya, rusaknya mukosa usus ini akan menyebabkan terjadinya gangguan absorpsi yang mengakibatkan hiperperistaltik. Biasanya, gejala yang timbul ketika seseorang mengalami diare inflamatorik ini yaitu terasa nyeri saat buang air besar, tenesmus, dan demam yang ditandai dengan adanya sel darah putih di dalam feses. Bisa juga terjadi pus atau nanah, darah, dan juga lendir. Selanjutnya, terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi melibatkan pendekatan pengobatan tanpa menggunakan obat-obatan. Pengaturan makanan adalah prioritas utama dalam pengobatan diare. Kebanyakan dokter menganjurkan untuk berhenti mengonsumsi makanan-makanan yang padat atau keras dan produk yang mengandung susu. Tetapi pada diare yang terjadi pada bayi, ASI tetap diberikan. Untuk penderita diare yang disertai mual dan muntah, diet makanan lunak harus dilakukan selama 24 jam. Terapi farmakologi. Terapi farmakologi melibatkan penggunaan obat-obatan untuk mengobati, mencegah, atau mengelola berbagai kondisi medis. Yang pertama, kemoterapeutika atau antibiotik. Mekanisme kerjanya dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan bakteri patogen yang menyebabkan infeksi di saluran pencernaan dan dapat mengatasi infeksi parasit yang dapat menyebabkan diare. Contoh obatnya yang pertama ada tetrasiklin, ciprofloxacin, erythromycin, cotrimoxazole, metronidazole merupakan salah satu contoh obat antibiotik tetrasiklin. Yang kedua yaitu obstipansia. Yang pertama antimotilitas atau zat-zat penekan peristaltik. Mekanisme kerja yaitu dengan mengurangi gerakan hiperperistaltik usus penyebab diare. Jika gerakan peristaltik pada usus berkurang, maka usus dapat menyerap lebih banyak makanan dan cairan elektrolit lainnya, sehingga mengurangi frekuensi diare. Adapun contoh obatnya yaitu loperamid dan diphenoxylate. Yang kedua yaitu antisekresi atau astringensia. Mekanisme kerja yaitu dengan mengurangi aliran cairan dan elektrolit ke dalam usus, sehingga meningkatkan absorpsi air. Selain itu, dapat juga mengikat toksin yang diproduksi oleh bakteri penyebab diare, seperti Escherichia coli, mengurangi inflamasi dan antibakteri. Contohnya obatnya yaitu bismut salisilat. Yang ketiga yaitu adsorbensia. Mekanisme kerja yaitu menyerap atau mengikat zat-zat beracun atau toksin dan kelebihan cairan di dalam usus, sehingga feses menjadi padat dan frekuensi buang air berkurang. Adapun contoh obatnya yaitu karboadsorben, kaulin, peptin, serta antapulgin. Yang ketiga yaitu golongan spasmolitika. Mekanisme kerjanya yaitu dengan merelaksasi otot polos di mana dapat mengurangi kejang atau spasme otot yang dialami oleh penderita sehingga dapat mengurangi nyeri perut. Contoh obatnya yaitu papaverin HCl dan iosin.
Yang keempat yaitu terapi diare lainnya. Yang pertama yaitu cairan rehidrasi oral. Mekanisme kerjanya dengan cara mencegah dan mengatasi kehilangan cairan dan elektrolit yang berlebihan ketika mengalami diare. Contohnya yaitu oralit. Yang kedua yaitu zinc. Selama diare tubuh akan kehilangan zinc. Oleh sebab itu zinc diberikan agar dapat membantu regenerasi mukosa usus yang rusak. Yang ketiga yaitu probiotik. Probiotik membantu memelihara fungsi pencernaan, pencegahan dan pengobatan beberapa penyakit saluran cerna seperti diare. Beberapa probiotik juga dapat mengurangi frekuensi dan durasi diare. Contohnya yaitu Lactobie dan Elbio. Nah, itulah tadi penjelasan seputar materi diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.